Para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara tawadhu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam misalnya tawadhu'nya kepada istri-istrinya, ya. Banyak sekali tawadhu' Nabi terhadap istri-istrinya. Yang menakjubkan adalah Sofiyah bintu Huyai. Sofiyah bintu Huyai seorang wanita Yahudiyah yang dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah peperangan. Ayahnya meninggal, pimpinan orang-orang Yahudi dibunuh oleh para sahabat, suaminya juga meninggal, saudara-saudaranya meninggal. Sebagai seorang manusia, tabiat manusia, kalau bapaknya meninggal, suaminya meninggal, adiknya meninggal, saudara-saudaranya meninggal, maka dia akan jengkel dengan yang membunuh. Dia akan dendam. Ternyata yang membunuhnya adalah para sahabat. Yang memimpin para sahabat adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata sang pembunuh ini sekarang melamar dia, ingin dinikahi. Nabi menikahi Sofiyah, sementara kondisi Sofiyah seperti itu. Akan tapi karena akhlak Nabi yang sangat mulia, maka Nabi mengikat hati Sofiyah radhiyallahu taala anha. Sejak awal pernikahan Nabi sudah lemah lembut dan tawadhu terhadap Sofiyah. Di antara tawadhunya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dilihat oleh para sahabat, tatkala Sofiyah hendak naik di atas ontanya, maka Nabi meninggikan pahanya, lututnya ditinggikan untuk pahanya supaya diinjak oleh apa? Sofiyah, supaya bisa naik ke atas onta. Luar biasa, ini dilihat oleh para sahabat depan umum. Di depan umum Nabi tinggikan lututnya supaya pahanya diinjak oleh siapa? Sofiyah. Antum pernah begitu? Istri antum suruh injak paha, mungkin mau naik lemari, injak. Katanya kok abot tenan nih. Siapa di antara kita pernah demikian? Di hadapan umum. Rasulullah SAW tawadhu'nya demikian. Bagaimana Sofiyah tidak tertarik sama Nabi SAW? Bagaimana dia tidak melupakan kesedihannya sementara suaminya seperti ini? Rasulullah SAW. Oleh karenanya, seharusnya seorang tatkala mungkin naik mobil, terus istrinya mau naik mobil, maka hendaknya harusnya dia tawadhu. Dia bukakan pintu mobil buat istrinya, silakan nyonya masuk, silakan putri permaisuriku masuk. Sudah masuk baru dia tutup. Nah, itu baru kemudian dia naik mobil, itu tawadhu namanya. Iya, bukan istrinya masuk, lewat sana, buka pintu sendiri, buka. Itu Bu, angkatin itu ada karung itu, angkatin, masukin bagasi. Cepetan, lama sekali. Bu, sebentar Bu, buka. Ini tawadhu dari Allah musta'an. Lihat Nabi SAW iktikaf di Masjid Nabawi. Datang istrinya Sofiyah menjenguk, ngobrol sama Nabi. Pulang ganggu orang iktikaf. Nabi tidak begitu. Jadi ngobrol sama Sofiyah. Setelah ngobrol, waktu pulang Nabi antarin Sofiyah keluar dari masjid. Ini keluar yang diperbolehkan karena ada hajat, karena tatkala itu malam hari. Tidak mungkin Nabi mengatakan ambil taksi jalan sendiri kau Sofiyah, enggak. Diantarin Sofiyah rumahnya, kemudian balik lagi. Tawadhu Nabi SAW meninggalkan iktikafnya di mengantar apa? Istrinya, Sofiyah. Ya akhi, banyak ya kalau kita bicara tentang tawadhunya Nabi SAW terhadap istrinya. Contohnya, kana fi mihnati ahlihi. Rasulullah SAW mengerjakan pekerjaan istrinya. Ya, pekerjaan wanita seperti cuci pakaian, kemudian cuci piring mungkin. Namun ibu-ibu jangan suruh suaminya cuci piring, cuci pakaian. Artinya itu pekerjaan wanita. Namun namanya para suami, saya rasa ikhwan-ikhwan Masya Allah, kalau namanya istrinya sakit kita pun paham. Tidak disuruh pun kita bantu istri kita. Atau istri kita lagi sangat letih, kita pun akan bantu istri kita meskipun tidak disuruh. Ya, karena sebagian wanita demikian, kalau sudah tahu suaminya pernah mencebok anaknya, maka disuruh terus mencebok anaknya. Kamu kan pernah nyebok anak, sudah tahu kan, udah nyebok terus saja. Ini enggak benar seperti ini. Wanita yang durhaka kepada suami. Tidak boleh seperti ini. Seorang istri yang solehah, harusnya suaminya tidak mengerjakan pekerjaan rumah, kecuali kalau dalam kondisi dia sakit, atau dia letih, atau dia lelah, atau sesekali. Akan tapi suaminya jadi bulan-bulanan, disuruh cuci piring, suruh cuci pakaian, suruh nyebokin anak. Nah, ini ya, tidak benar seperti ini. Ya. Kemudian misalnya tawadhu Nabi SAW ya, terhadap para sahabat. Ada seorang wanita hitam, imra'atun sauda takumul masjid, sering membersihkan masjid. Suatu saat Nabi SAW tidak melihat lagi wanita ini di masjid, kemana gerangan? Wanita ini meninggal dunia. Maka Nabi bertanya, kemana wanita ini yang sering sapu masjid? Dia wanita hitam. Artinya bukan orang yang terpandang. Namun Nabi perhatian sama dia. Maka sahabat mengatakan dia sudah meninggal dan kita sudah kuburkan. Maka Nabi mengatakan, halla adzantumuni. Kenapa kalian tidak kabarkan kepadaku waktu dia meninggal?
Faka'annahum sagharu amraha. Para sahabat seakan-akan menganggap wanita ini wanita ya bukan orang penting, artinya enggak usah merepotkan Nabi, meninggal kita kubur, sudah kita salatkan, selesai. Namun ternyata wanita ini penting di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Dia tukang bersih-bersih masjid. Kerjaannya nyapu-nyapu, tapi yang disapu masjid. Maka dihargai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun mendatangi kuburan, jadi sudah dikubur. Maka Nabi datang ke kuburan wanita tersebut, Nabi salat jenazah di kuburan tersebut, kemudian Nabi mendoakan wanita tadi. Ini tawadhu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam, perhatian terhadap orang-orang yang mungkin kadang tidak diperhatikan oleh orang lain. Ada seorang Arab Badui datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia itu Nabi, maka dia gemetar. Asabatur ra'dah, dia gemetar ketemu Nabi. Ini Nabi ini, rajanya kaum muslimin. Rasulullah SAW apa? Orang ini gemetar. Maka Nabi SAW menenangkan orang tersebut. Nabi mengatakan, hawin alaika. Santai aja, kata Nabi SAW. Santai. Innama ana ibnu mra'atin min Quraisyin ta'kulul qadid. Kata Nabi SAW, saya ini lastu bimalik, saya bukan raja, kata Nabi. Memang Nabi pimpinan kaum muslimin, namun dia bukan raja-raja sebagaimana kebanyakan raja-raja yang sombong. Kata Nabi, hawin alaik, santai aja, lastu bimalik, saya bukan raja, santai. Innama ana ibnu imra'atin min Quraisyin ta'kulul qadid. Saya ini hanyalah seorang putra dari seorang wanita dari Quraisy yang juga makan al-qadid. Al-qadid adalah daging yang dikeringkan, dijemur, diasinkan dan dikeringkan. Artinya seakan-akan dia mengatakan, "Enggak usah heran, saya makan ikan asin sama dengan kamu, sama. Jangan khawatir. Saya makan beras sama dengan kamu. Enggak usah, santai aja." Artinya bukan ada orang datang dalam keadaan gemetar malah dikatakan, "Iya, sini, cium tangan sini." Ngantri. Tapi Nabi bilang, "Enggak, sabar, santai aja." Nabi mengatakan apa? Santai. Tawadhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, santai aja. Saya biasa, orang biasa. Subhanallah, tawadhunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang wanita, ja'at imra'atun wa fi aqliha syai'. Ada seorang wanita datang menemui Nabi, wa fi aqliha syai'. Artinya apa? Otaknya terganggu. Wanita ini kurang normal. Pikirannya kurang normal. Maka dia menemui Nabi, mengatakan, "Ya Rasulullah, innali ilaika." Kata dia, "Ya Rasulullah, innali ilaika haja." Saya punya kebutuhan. Saya punya keperluan, wahai Rasulullah. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya umma fulan, unzuri ayyashikakil madinati syi't." Kata Rasulullah SAW, silakan lihat jalan mana di lorong-lorong mana kota Madinah kalau ingin ngajak, silakan bersama Nabi. Jadi wanita ini punya keperluan, dia ingin curhat kepada Nabi SAW, maka dia mengatakan, "Ya umma fulan, unzuri ayyashikakil madinati syi't." Jalan mana yang kau inginkan ngomong sama saya, silakan. Maka dia pun bawa Nabi SAW, maka mereka pun berbicara berduaan dan dilihat oleh sahabat yang lain. Maka Nabi SAW berbicara dengan wanita tersebut sampai selesai. Artinya perhatikan bagaimana tawadhu'nya Nabi SAW. Ini orang otaknya terganggu, namun Nabi mau mendengarkan apa? Curhatnya. Oleh karena para ikhwan, kalau antum ada orang punya keperluan sama antum, maka antum bantulah. Kalau dia punya butuh curhat sama antum, kalau antum punya waktu, ya, maka dengarkanlah curhatnya. Saya tahu kita semua sibuk, masing-masing apa? Punya kesibukan. Ustadz sibuk, antum juga sibuk, ya. Tapi jangan sok sibuk, itu aja. Ya. Semua orang punya kesibukan, namun jangan sok sibuk. Terkadang orang mau ketemu kita bilang, iyalah kita sibuk. Namun terkadang kalau kita enggak sibuk, maka jangan sok sibuk. Memang kita waktu banyak, kita butuh belajar, kita butuh buat anak-anak, butuh waktu untuk istri. Tapi ada saja waktu, tatkala orang ingin curhat sama kita, maka kita berikan waktu kepada dia. Ya. Meskipun kita cuma mendengarkan, ya kita bisa apa sih? Ada orang datang, "Ustaz, hutang saya banyak Ustaz. Susah sekali Ustaz. Gimana Ustaz? Saya ditagih-tagih terus Ustaz." Kita mau apa? Kita bilang, ya sabar. Banyak doa, salat malam. Itu yang bisa kita lakukan. Kita enggak bilang, "Nih uang." Enggak ada juga uang. Kita bilang, "Bukan kamu, saya juga punya utang." Dia langsung KO kalau gitu. Ya, kita beri jawaban juga yang baik. Kita bilang, "Ya akhi, berdoalah, bertawakal kepada Allah. Kalau orang bertawakal, insya Allah ada jalan keluar. Bertakwa kepada Allah, jauhi maksiat." Itu yang bisa kita lakukan. Namun hal itu sudah menenangkan hatinya, mengurangi bebannya. Ya. Lihat Nabi SAW ada waktu buat perempuan yang otaknya enggak beres, otaknya terganggu. Ya, Nabi berikan waktu kepada wanita tersebut.
Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, tawadhu bukan cuma kepada orang dewasa, bahkan kepada anak-anak juga beliau tawadhu ya. Betapa sering Nabi sallallahu alaihi wasallam menggonceng sahabat. Sampai seorang ulama menulis tentang buku nama-nama orang yang pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekitar 30 sahabat yang pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas himar beliau. Kendaraan Nabi juga bukan kuda tapi apa? Himar. Kemudian dia menggonceng orang. Ya. Antum bagaimana tidak bangga tatkala ada bupati kemudian ngajak naik mobil sama antum, atau raja atau ustadz misalnya ngajak naik, kan orang senang seperti itu. Nabi ngajak, dan anak-anak di antara yang diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti Mu'adz bin Jabal, kemudian Hasan dan Husain, Abdullah bin Ja'far, contohnya Fadl bin Abbas, kemudian misalnya Usama bin Zaid ya. Ini yang pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tawadhunya Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap anak-anak. Intinya para hadirin rahmatillah subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar menerapkan firman Allah, "Wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin." Hendaknya engkau merendahkan dirimu di hadapan orang-orang yang beriman di antara kaum mukminin. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar tawadhu di hadapan para sahabat beliau.